Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau terhubung di sini ya. Sekarang mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi asmara percintaan kamu di sepanjang bulan April 2023. Namun seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu Scorpio berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Scorpio bersama dengan pasangan adalah ya, di situ ada energi dari baik, ya, keren nih, keren. Tunggu, lihat dulu. Ini Scorpio, ini energi Scorpio ya. Oke, baik. Ya. Oke. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau untuk apa ya, mungkin interaksi di antara Scorpio dengan pasangan di bulan April nanti agaknya lebih kondusif gitu ya. Maksudnya kalau untuk ribut kalau untuk ribut-ribut di situ tuh mari lihat kayaknya tidak gitu ya. Bahkan kalau ini posisinya masih pacaran, boleh jadi pacaran ini tuh dijalani dengan cukup asik, dengan cukup santai, dengan cukup enjoy gitu ya. Barangkali kelihatan, oh ya dia orangnya baik ya. Jadi kayak mau nunjukin, aku tuh gak mau jadi orang yang menekan kamu. Aku tuh gak mau jadi orang yang juga mengharap banyak dari kamu, karena itu secara otomatis akan menjadi beban bagi diriku sendiri dan juga beban bagi kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin koneksi ini tuh dijalani dengan sesmooth mungkin, gitu ya, selembut mungkin, setenang mungkin. Nah, seperti itu. Walaupun barangkali terutama kalau ini di hubungannya rumah tangga, ada beberapa dari pasangannya Scorpio ini kayak melihat bahwa rumah tangga ini tuh tidak membuat aku merasa bahwa aku memiliki seorang suami atau aku posisinya sebagai seorang istri. Nah, seperti itu ya. Aku kayak ngerasa bahwa tidak apa ya, aku nggak bisa gitu loh. Ya, ada beberapa gitu juga. Aku tuh kayak nggak bisa. Aku tuh bukannya aku mau membenci dia, bukannya aku tuh enggak apa ya dibilangnya, bukannya aku tuh mau menyakiti dia gitu ya, tapi untuk bulan 4 ini aku nggak mau mengambil peran sebagai suami atau mengambil peran sebagai istri, nggak mau aku gitu ya untuk rumah tangga. Untuk saat ini udah deh, aku healing dulu, atau untuk saat ini aku tuh cintai diri aku sendiri dulu gitu ya. Untuk saat ini kayaknya perawatan bagi diriku sendiri itu jauh lebih penting gitu ya, daripada harus semua dari pagi jumpa pagi. Aku hanya menjadi tanda kutip pelayan bagi suamiku ini. Nah, di situ ya, saatnya aku tuh kayak ngerawat, aku ngejaga diri aku sendiri gitu ya. Jadi memang untuk beberapa bisa agaknya terlihat seperti selfish. Seperti selfish ini si pasangan. Tapi barangkali dia melihat bahwa ya ini untuk menjaga kesadaranku. Terlalu lama, sudah terlalu panjang aku tuh ngabaikan diri aku sendiri. Gitu ya. Di bulan 4 ini tuh kayaknya aku dulu diprioritaskan kayak gimana sih? Memangnya salah, nah gitu ya. Aku dulu yang aku prioritaskan, gitu. Bukan pernikahanku, tapi bukannya aku lantas akan membebaskan diri begitu saja, gitu ya. Enggak juga, ada beberapa bukan kayak gitu maksudnya. Tapi aku tuh 50% energi hidupku itu aku bawa dulu untuk diriku sendiri. Nah, modelnya di sana, ya, modelnya di sana.
Eh, jadi mungkin beberapa memang ini kalau rumah tangga terutama ya, bisa akan ada jarak gitu ya. Yang satu di mana, yang satu di mana. Nggak tahu ini kenapa ini bisa berjarak gitu ya. Jadi kalaupun tetap mau berfungsi sebagai istri atau sebagai suami, tapi nggak bisa karena ada perjalanan. Mari lihat gitu ya. Apakah ini karena bulan Ramadan ya, udah mulai nanti di bulan 4 aku duluan yang mudik kah, atau aku puasanya di kampung aja gitu ya. Jadi kayak ada di situ tuh jarak yang akhirnya hadir gitu. Tapi ketika jarak hadir ini tidak meresahkan keduanya. Tidak meresahkan keduanya. Jadi ya udah, lagi saatnya berjauhan, lagi saatnya berjarak, ya sudah, mau kayak gimana gitu. Nggak ada masalah di situ. Sama-sama bilang di sini tuh nggak ada masalah. Memang kalau Mari lihat mungkin sih memang nggak ada masalah ya. Memang ada sih beberapa yang gaya-gayanya tuh agak-agak ada yang menjadi tekanan gitu ya, tekanan secara emosional ataupun secara mental di situ. Namun ini keduanya hebat ya, baik Scorpio maupun itu pasangan Scorpio. Mari lihat seperti ini. Ketika ada pun di situ masalah, tapi tidak dibiarkan itu masalah akan berlarut, nggak akan. Walaupun tidak dibincangkan kayak gimana caranya kita menuntaskan masalah ini, walaupun tidak dibicarakan, tapi setidaknya dari satu permasalahan ini tidak berbuntut ke pasangan, tidak berbuntut ke menambah masalah-masalah baru berikutnya. Jadi kalau Mari tangkep sih, ini orang sama-sama aku nggak mau ribut gitu ya. Dalam hidup tuh kok rasanya nggak elegan ya. Kalau di jalan itu saling baku hantam, saling baku kata, kok kayaknya nggak elegan. Udah malu ya. Kalau Mari lihat di sini tuh malu kepada usia, malu kepada anak-anak gitu ya, malu kepada ngelihat profesi dan status diri ini siapa gitu loh, ya di sana. Jadi ya ada konflik, ada masalah, dilampaui keduanya gitu ya. Keduanya bilang, oh ini harus dilampaui. Tanpa berdrama lebih panjang, tanpa membesar-besarkan masalah gitu ya. Berdramanya itu tuh nggak masuk banget ini bagi keduanya. Jadi ini bisa menahan diri untuk tidak membuat kekacauan dalam hubungan. Saling tahan diri di sini. Kalau marahan, ini bisa marahannya sebentar aja itu. Wow gitu ya. Tapi habis dari situ enggak lagi besoknya diulangi lagi ributnya, besoknya lagi diulangi ributnya. Untuk di bulan 4 ini tidak. Sebentar aja di situ saling adu bacot, tapi habis dari situ menenangkan diri keduanya. Kalaupun ada masalah loh ya, kalaupun ada masalah. Gitu. Kalau Mari lihat untuk ego kedua-duanya, ego ingin menyakiti diri sendiri, menyakiti pasangan, nggak ada di sini. Mari lihat, nggak ada, gitu ya. Karena jangan-jangan memang terutama ini Scorpio ya. Scorpio ini tuh bisa seseorang yang memang mandiri banget. Gitu ya. Beberapa ini orangnya nggak sembarangan gitu ya. Ini orang mapan ya, beberapa tidak saja mapan secara duniawi, uang kah, jabatan kah gitu ya. Tidak hanya sukses secara duniawi, tapi juga ini orang yang mapan ini secara kontrol emosi gitu ya. Udah lewat masa-masa hidup gegeran itu tuh, sudah lewat ini modelnya gitu ya.
udah lewat. Jadi enggak lagi kayak saling mengedepankan siapa yang ngamuknya paling sangar gitu ya. Siapa jeritannya yang paling bisa terdengar ujung komplek ke ujung kompleks sana. Udah nggak kayak gitu nih mainnya. Kalau bisa yang adem, kalau bisa yang tenang, gitu ya. Kalau bisa yang slow, kenapa harus geger? Situ ya. Nah, jadi tadi Scorpio ini tuh boleh dia kayak melihat bahwa nggak ada yang kurang dalam hidupku lagi. Nggak ada yang kurang di sini. Semua udah pas, semua udah tepat ini hidupnya Scorpio ini. Jadi beberapa Scorpio itu lagi memang enjoy banget ya dengan pencapaian-pencapaian dirinya. Nggak ada lagi mau dikejar. Maksudnya, aku kurang uang, aku kurang ini, aku kurang itu. Nggak ada lagi. Bulan 4 ini dijalani kayak justru, wah, hidupku ini kok kayak gini ya. Amazing. Hidupku ini luar biasa gitu. Saking sibuknya menikmati hidup, ini nggak sempat neko-neko. Scorpio ini nggak sempat neko-neko, gitu. Karena namanya orang puas, gitu. Orang puas, namanya orang puas dengan diri sendiri. Walaupun oke lah, di sini tuh tidak kaya raya, di sini tuh tidak orang sukses, tidak apa, tapi puas gitu loh. Bisa menerima ini hidupku sudah mendekati sempurna. Aku bahagia menjadi diri aku sendiri. Aku bahagia menjadi Scorpio ini. Nah, di situ ya, nggak ada lagi yang kurang. Sehingga saking sibuk menikmati apa yang ada, nggak sempat nyari-nyari perkara, gitu ya. Nggak mau cari-cari perkara. Terlalu bodoh jika nyari-nyari perkara. Kayak gitu ya ujar-ujarnya. Terlalu bodoh kalau untuk cari-cari perkara. Aku setia kepada diriku. Kesetiaanku pada diriku adalah aku mau hidup tuh tenang, damai, stabil gitu. Beberapa di sini tuh kayaknya nggak ada cerita selingkuh-selingkuh ya, nggak ada. Ini lurus-lurus saja nih. Energinya Scorpio ini kalau Maria ini orang lurus-lurus saja. Gitu. Kadang-kadang mau ini tuh aku nggak butuh banyak orang di sekeliling aku, karena aku dengan diriku sendiri udah cukup. Ini multifungsi nih, multiguna nih, pokoknya aku dengan diriku itu ya udah pas aja gitu. Jadi nggak perlu melekat pada siapapun di sana. Atap rumahku bocor, ini ada uang, panggil tukang untuk naik ke atap. Kira-kira gitu. Jadi kayak Scorpio ini melihat nggak ada masalah dalam hidupnya, gitu ya. Dan mungkin dia juga melihat nggak ada masalah dalam rumah tangga ini atau dalam hubungan bersama dengan seseorang ini. Nggak sibuk mencari mana yang kurang, mana yang kelirunya, gitu ya. Tidak sibuk untuk mau menekan si pasangan. Jadi kalau Mari bilang ini sih posisinya adem ya, adem. Lagi posisinya tuh tentram banget gitu lah. Secara emosional kalau Mari lihat ini bisa puas dalam hubungan. Keduanya ya, pasangan Scorpio juga bisa demikian. Secara emosional bisa sudah terasa puas. Entah itu karena hasil dari olah diri sendiri, ataupun itu melihat dari fungsi sebagai dia pasanganku gitu ya. Secara mental juga di situ bisa ya baik-baik saja. Kalaupun di situ ada yang merasa tersakiti secara mental, tapi ini proses healing kayaknya sedang jalan nih. Pasti dalam sebuah hubungan akan ada bentrokan, gitu kan? Namun ini keduanya ketika ada unek-unek di dalam diri tentang apapun itu, Mari rasa ini keduanya mau menuntaskan. Iyalah aku harus sehat gitu ya, aku nggak boleh membenci, aku nggak boleh menolak gitu ya. Sakit ya sakit, aku sembuhkan yang bagian diriku yang sakit. Seperti itu modelnya ya, aku sembuhkan bagian diriku yang sakit. Ada beberapa di sini tuh kalau lagi nggak komunikasi nggak ada masalah gitu ya. Lagi misalnya ini posisi pacaran nih, si dia nggak ngubungin gitu ya. Terus pasangan kayak gimana? Iya biasa aja. Ya dihubungi ya syukur, nggak dihubungi ya sudah. Kalau sempat nanti aku aja yang hubungi gitu. Jadi Mari lihat sudah sama-sama dewasa ya. Udah sama-sama dewasa di sini.
Nah, kayak gitu. Cenderungnya itu adem. Jadi kok kalau mari lihat ini tuh hubungannya tuh bergerak terus, bergerak ya, maju terus ini hubungannya, maju jalannya. Beberapa mungkin memang hubungan ini agak-agak on off ya. Hubungan ini agak-agak on off. Tapi itu tidak langsung menjadi alasan untuk pecahnya pertempuran. Oke, aku bisa mentolerir keadaan ini. Gitu ya. Aku bisa mentoleransi sikap yang seperti itu. Aku juga nggak boleh bodoh, harus sakit gara-gara hubungan ini on off. Nah, kalau hubungan ini pacaran, tentu saja nampaknya si pasangannya Scorpio ini tuh ada beberapa, kalau untuk resmi sih aku nggak mau, atau mungkin aku nggak nuntut gitu ya. Tapi beberapa ada di sini tuh yang bilang kalau untuk sirih oke. Atau hanya sebatas pacar-pacaran saja oke. Ada beberapa gitu ya. Nggak mau dinikahi, atau oke harus dinikahi tapi nikahnya itu tuh nikah yang sirih gitu ya. Nah, ada beberapa di sana. Kalau mari lihat ini pasangannya Scorpio ini cenderung adem. Ini ya. Jadi ada beberapa, sesungguhnya ini tarikan energi Scorpio dengan hubungan yang disembunyikan gitu ya. Scorpio sudah punya pasangan, kemudian berhubungan dengan si pasangan yang ini, orang baru ini gitu ya. Dia yang lain ini, orang ketiga ini. Tapi ketika ngejalani hubungan gelap-gelapan seperti ini, mari lihat keduanya bisa menahan diri gitu ya. Keduanya mampu untuk mengendalikan diri sendiri, mengendalikan perjalanan dari hubungan ini. Memang mungkin tidak mudah, tapi berusaha untuk dilakoni. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Di sana. Ada cinta nggak ini? Mungkin kalau untuk cinta, ini lebih kayak cenderung terlihat tanggung jawab ya. Aku bertanggung jawab, aku kontrol kepada hidupku. Itu modelnya Scorpio. Aku kontrol di sana. Ya. Kalau ada yang bertanya, Cece, ada nggak nih keinginan Scorpio untuk menikahi aku, Ce? Belum ya. Kalau untuk menikahi barangkali belum. Tapi kalau untuk mencukupi dari sisi materi, beberapa iya dia mau. Gitu ya, Scorpio tuh mau mencukupi si pasangan dari sisi materi saja gitu. Tapi kalau untuk menikahi, rasa-rasanya di sini tuh masih belum, karena beberapa kaum Scorpio ini bisa lebih fokus kepada pekerjaan dulu gitu ya, pada membesarkan bisnis dulu, pada meningkatkan karir dulu gitu. Kalau dia sudah punya rumah tangga, tentu saja rumah tangga ini mari lihat lebih prioritas gitu ya. Jadi Scorpio yang mari tarik energinya ini tuh sebenarnya orang yang setia pada rumah tangga. Tetapi membagi diri dengan orang lain bisa-bisa aja memang terjadi. Cuman kayak gimana pun hotnya, kayak gimana pun iya-iyanya dengan orang lain di luar sana. Tapi yang paling prioritas mari rasa adalah hubungan pernikahan. Nah seperti itu. Jadi jika ini misalnya Scorpio ini tuh nggak ada selingkuhan gitu ya, dan ini adalah tarikan dari istri, maka kalau mari lihat sih sebenarnya mungkin memang Scorpio ini tidak terlalu romantis dalam ujar-ujar gitu ya, nggak terlalu romantis dalam tindakan-tindakan, tetapi adanya jaminan kesejahteraan yang bisa dia persembahkan untuk si pasangan. Nah, modelnya kayak gitu. Ini energinya Scorpio ini bukan energi bocah lagi yang lompat sana lompat sini, yang modelnya itu tidak teratur dan bahkan mencari-cari masalah dalam hidupnya. Ini kayaknya sudah tidak gitu ya. Bukan tarikan energi Scorpio yang bocah-bocah ini ya. Enggak. Ini orang-orang yang sudah mapan tadi. Oke, jadi dalam relationship mari bilang kayaknya lagi nggak ada masalah.
Justru di situ tuh kayak cenderungnya adem. Kalaupun ada yang merasa tersakiti dalam relationship ini, tapi yang merasa tersakiti itu tidak menyerah dengan rasa sakit. Justru di situ ada upaya untuk healing, ada upaya untuk menyembuhkan diri, melepaskan maaf ya di situ ya. Oke, jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Cancer di sana, hadir energi dari Aquarius, Virgo hadir di situ, kemudian hadir energi dari Taurus di sana ya, kemudian hadir energi dari Libra. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.